Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mehmet JM. Saya mau berbagi atau sharing pengalaman tentang penyakit GERD dan anxiety yang sudah saya alami semenjak pokoknya kurang lebih 2 tahun menderita penyakit anxiety dan GERD ini. Alhamdulillah ya, sekarang sampai bisa pokoknya berat juga kuat sekarang, sampai ngerokok lagi, terus ya itulah, bebas lagi pokoknya. Dan saya mau cerita awal mula saya terkena GERD anxiety yang sudah saya alami kurang lebih 2 tahun loh bangsa. Kalau kurang lebih lah 2 tahunan lah. Dari awal saya kena penyakit itu pulang dari Jakarta, terus ya habis pulang dari Jakarta tahu sendiri kan, kayak raja gitu kan. Traktir teman-teman, ngerokok, ngopi, terus ya kumpul-kumpul bareng lah gitu kan. Nah habis itu suatu hari saya itu ngopi pagi sama teman-teman. Kebetulan teman-teman itu nginep di rumah, terus habis nginep itu pagi bangun itu langsung kopi rokok, siangnya ngopi lagi, ngerokok lagi, terus sorenya ngerokok lagi, ngopi lagi, kumpulnya biasa sampai itu makan kalau nggak salah satu hari cuma siang doang kalau nggak salah 1 kali. Nah setelah itu pas malamnya itu kan hujan tuh, maaf ya ini bajunya soalnya habis dari kebun ini. Setelah malam itu hujan kan. Nah kebetulan habis hujan itu ngopi, ngumpul lagi sama temen-temen di situ Nah setelah itu kan kebetulan perut itu kosong ya. Nah habis kosong itu langsung ngopi sama teman-teman, terus rokok. Nah, paling udah lama kemudian, nggak lama kemudian itu kurang lebih setengah jam itu kerasa ada yang naik dari sini. Dari sini ada yang naik, dari sini ada yang naik, terus sini panas ya. Kayak gimana gitu kan nih, dari sini nih yang naik, terus pokoknya nggak enak banget ya. Nah, kita kan belum tahu tuh, karena mungkin efek anxiety. Nah akhirnya panik itu sama teman aku, kenapa nih kok panas gitu kan, nggak enak. Terus ada yang naik ke sini tenggorokan, kayak mana ya, pokoknya ada yang naik lah. Habis ada yang naik itu saya pulang, anterin pulang yuk teman-teman gitu kan, karena takut kenapa-napa. Itu udah panik duluan itu. Akhirnya udah pulang itu coba tak tidurin gitu kan. Nah habis itu setelah tidur itu gak bisa tidur, karena mungkin karena efek itu ya, ini dada itu terasa pokoknya tambah panik otomatis. Nah habis dari situ saya langsung ke langsung ke dapur, dia makan, tapi nggak tahu kenapa itu saya pikirannya itu kayaknya ini gimana ya, pokoknya makan. Habis makan itu saya tidur, belum tahu ini penyakit itu.
tidur itu nggak bisa, malah keringet dingin sampai panik. Nah jam 10 malam kalau nggak salah itu. Nah jam 11 itu langsung ke klinik. Nah tak kedorin kok, dah. Habis digedorin ada tuh pegawainya atau perawatnya, bukalah, langsung diperiksa, dicek, itu kan nggak kenapa-napa, cuma apa ya, kalau nggak salah itu wah ini itu lambungnya itu katanya, asam lambung naik, nggak usah panik gitu kan. Habis itu saya anehnya tenang, pikiran saya itu nggak, sensasinya itu nggak ada. Habis itu langsung saya pulang. Habis pulang kalau nggak salah jam 12 itu pokoknya ya suruh diminum obatnya. Habis itu pulang. Nah saya minum obatnya. Habis minum obatnya apa ya, pokoknya minum obatnya saya tidur. Nah habis tidur, nah, situ saya emang tidur mungkin karena efek obatnya. Nah saya tidur, habis tidur itu kalau nggak salah itu tidur terasa lama, padahal nah saya jadi lagi terasa saya tidur udah lama, itu ternyata baru jam 1 malam gitu. Bayangkan 11 paling 1 jaman lah tidur. Bangun lagi. Nah habis bangun itu makin menjadi gemetar lagi. Ini gemetar nih. Nah, habis gemetar terus badan itu terasa apa ya, pokoknya keringat dingin lah pokoknya. Ya baru pertama merasakan ya, mungkin langsung langsung panik gitu kan. Nah, balik lagi itu saya ingat, balik lagi ke klinik itu. Nah kebetulan itu sampai udah pada tidur. Nah, gimana kamu kenapa ya, saya jelasin gini. Dia periksa itu emang nggak ada apa-apa, itu katanya obatnya diminum nggak diminum gitu kan. Saya itu dalam pikiran wah mungkin ini dokter salah ngasih obat gitu kan. Nah habis itu pulang lagi itu kan, pulang itu tenang. Nah, di rumah gitu lagi sampai pokoknya saya nggak tidur semalaman. Kalau nggak salah itu nyampe paginya saya lemas badan. Nah, lemas itu dicampur panik. Nah habis panik itu ya otomatis kan badan itu terasa lebih lemas kan. Nah saya tambah lemas sampai kayak pokoknya gak jelas pokoknya gitu kan. Habis gak makan terus kerja berat, otomatis kan lemas pokoknya gitu lah. Selang 2 hari saya beda dokter tuh penanganannya. Itu dokternya itu cuma dokter biasa yang pinggir jalan gitu, klinik gitu kan, buka klinik gitu, nggak sampai ke rumah sakit besar gitu. Di situ periksa apa keluhannya, saya jelasin, ini mah katanya gitu kan, itu cuma mah loh, nggak lebih. Habis diperiksa mah pokoknya habis kasih obat terus sama dokternya itu cuma bilang gini, wah ini sama pikiran katanya gitu. Karena pikiran kayaknya yang setelah saya dengerin pikiran itu saya nggak ngeh gitu loh, pokoknya nggak masuk akal lah. Habis nggak masuk akal itu saya pulang, jadi lagi akhirnya saya pokoknya berapa hari itu habis obat pokoknya masih itu lemasnya itu masih lemas pokoknya, disertai panik. Nah habis itu sama
orang tua itu dibawa ke rumah sakit ya, rumah sakit besar lah. Di situ apa, periksa, nah ke rumah sakit besar. Akhirnya saya diperiksa di USG, apa ya, di USG itu apa weh? Di USG lambungnya itu cuma apa ya, kalau dibilang itu cuma dadas tuh apa ya, kalau bahasa Indonesianya itu memar kali ya, atau apa ya, cuma lecet gitu kan, lecet doang gitu kan, cuma biasa lah. Nah setelah itu agak sesak kan, sesak juga. Habis sesak itu katanya di ronsen aja. Di ronsen itu kayaknya paru-paru. Saya didiagnosa itu paru-paru kalau nggak salah, paru-paru. Nah, saya makin yakin itu ke penyakit paru-paru, soalnya ada sesaknya gitu kan, pikiran ke lambung atau anxiety yang kayak gitulah, pokoknya nggak jelas gitu kan. Gatel banget ya, maaf ya, habis dari kebun ini baju juga nih pada sobekin ini tuh. Nah habis itu kayak ulet ya, maaf. Habis itu saya di ronsen, nah dikasih obat itu pokoknya sebesar gini nih. Obatnya itu berapa ya kalau nggak salah, pokoknya banyak banget lah, sampai diresepin itu mahal obatnya itu. Saya nggak punya BPJS soalnya, beli. Terus saya suruh minum obat selama 6 bulan. Nah, dikasih kan obatnya 1 bulan harus diminum itu, kalau nggak salah 3 hari sehari atau berapa ya, apalagi 2 kali atau ya pokoknya diminum lah, nggak sampai sebulan. Nah saya itu udah nggak kerasa ini, pokoknya udah apa ya, udah nggak sesek, udah inilah, udah normal. Nah, di situ saya ngopi lagi. Nah, itu kebetulan itu berhenti yang ngopi ngerokok setelah diagnosa paru-paru. Saya ngopi lagi sama teman-teman, jadi lagi di situ gemeteran terus, apa ya, habis gemeteran itu pokoknya segala lah, pokoknya jadi lagi yang dari awal itu, sampai lebih parah itu, sampai saya nggak bisa bangun itu, sampai lemes banget, sampai anxiety-nya. Terus akhirnya makan pun itulah nggak berani, aneh saya makan cuma apa ya, bubur juga itu airnya doang, itu pakai gula merah udah segitu. Lauknya itu tahu itu direbus karena udah tahu lambung katanya gitu kan, yang jelasnya. Saya nggak berani makan bubur itu, pokoknya 1 jam lapar lagi, kasih lagi, sampai habis berapa mangkok ya per hari itu, pokoknya boros lah. Tapi jadi daging enggak jadi daging itu, malah tubuh saya makin kurus itu. Betulan nih sekarang udah kayak gini lagi nih, udah mantap nih ya, udah mantap lagi sekarang ya kan, karena makannya apa aja dimakan semua gitu kan. Nah saya itu habis itu pokoknya nggak bisa bangunnya itu 8 bulan, percaya nggak, 8 bulan di tempat tidur, 8 bulan di tempat tidur, cuma di kamar, di rumah kamar, sampai nggak mandi saya, sampai bawa apa ya kalau nggak salah itu badannya, pokoknya nggak karuan lah pokoknya. Nah habis itu saya setelah tahu ini penyakit lambung, saya pokoknya habis dari kunyit, terus binahung, yang putri malau itu kan yang ada di sawah, sampai pegagan atau antanan ya saya makan tuh. Terus bandotan itu udah saya cobain semuanya. Terus apa lagi, pokoknya setiap orang yang merekomendasikan obat ini sama ini saya turuti itu.
saya di situ saya turuti, nggak ada hasilnya, cuma dia aja gitu kan, mas terus pokoknya nggak karuan lah pokoknya. Selama itu 8 bulan saya udah pergi berobat ke dokter, saya pokoknya itu ya udah duit habis, yang pulang dari Jakarta kalau nggak salah 10 jutaan itu udah habis, 10 juta parah ya. Habis itu saya kalau di kampung itu kan suka ke dukun, tuh orang tua suruh nanyain ke dukun, terus alhamdulillah alamin. Maaf ya, saya habis makan barusan pulang dari kebun langsung makan, makanya sendawa barusannya. Terus apa ya, ya wajar lah. Habis ke dukun bilang katanya penyakitnya itu emang katanya mah. Nah, habis mah, nah, cuma yang paling berat itu katanya dia pikiran, ngebatin katanya gitu kan. Nah, habis ngebatin itu saya itu nggak percaya, pokoknya saya ngebatin apa coba. Nah, mungkin karena anxiety nih, anxiety ini gitu, karena anxiety ini jadi saya ngebatin itu dari situ, mungkin apa dipikirin gitu, itu ngebatin kan. Habis itu saya bilang itu saya nggak percaya ngebatin. Terus pokoknya saya jalani sampai diam di rumah, sampai kayaknya frustasi katanya gitu. Kata orang Sunda itu yang lewat, dia tuh kasihan katanya, ngalang layung itu gimana ya, pokoknya ya gitulah, ngalang layung gitu kan. Nah, habis itu pas pertama saya semangat itu ada yang ngasih tahu kalau punya penyakit itu jangan dipikirin. Dari situ saya katanya jangan dipikirin nih, jangan dipikirin, pokoknya apa sih katanya gitu kan, harus dipikirin. Kan kalau dipikiran itu penyakit datangnya itu gampang gitu kan, gampang masuknya berbagai macam penyakit. Nah, dari situ saya tuh makan tuh cuma beraniin cuma tahu gitu kan, tempe, wortel, katuk, terus apa lagi ya pokoknya wortel, tempe, katuk, terus tahu, bayam itu sedikit juga udah kembung di sini, udah kembung banget itu. Habis dari situ saya terus pokoknya kayak anak bayi lah gitu kan. Awalnya dari apa itu namanya, air rebusan beras gitu kan, yang ya pokoknya gitulah, pakai air gula merah sampai setengah matang, terus sampai buburnya sampai setengah jadi nasi, terus sampai sampai nasi liwet, sampai sampai nasi ya gitu. Pokoknya dari awal sampai akhir itu perjuangannya ini sebenarnya masih panjang yang saya ceritain itu, sampai berbagai macam obat, terus obat apa aja yang cocok, terus udah cocok itu yang pasnya gitu kan. Terus makanan, terus dari pola hidup itu benar, dari tidur, dari pokoknya dari seluruh lah itu harus dirubah benar, sampai bisa kayak gini lagi.
dan alhamdulillah sekarang udah ya makan sama apa aja digabres semuanya. Digabres ya apa aja gitu lah. Saya makan lagi sampai kemarin saya kuli bangunan itu 3 hari ya kuat 3 hari. Aduh, sampai barusan ya habis nyari kayu bakar buat ke rumah ya, sampai makanya tuh pakai baju kayak gini tuh ya kan, si robek kayak gini ya, nih bekasnya masih ada nih tuh. Ini kena apa ya, kena bambu ini barusan, mikul bambu sini. Ya segitu dulu ya teman-teman ya, ntar di part 2 nya saya sambung lagi, soalnya ini wah cerita yang sangat apa ya, sangat menarik gitu kan, yang sangat menarik, yang pokoknya panjang banget lah, panjang ceritain. Sekian dan terima kasih ya. Nanti di part 2 disambung untuk pola makan saya, terus sembuh dengan apa, obatnya apa, saya akan jelasin ya, biar teman-teman mengikuti cara saya gitu kan, sampai saya bisa 100% lagi. Untuk sekian dulu ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.